Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara mudah dan cepat bagi pemula agar bisa memecah koloni trigona. Jadi, hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum memecah koloni trigona yaitu pertama, koloni trigona yang akan kita pecah itu memiliki umur lebih dari 1 tahun atau minimal 1 tahun. Tujuannya yaitu agar koloni trigonanya cukup besar sehingga perkembangannya nanti akan lebih cepat. Jadi sebelum kita melakukan pemecahan, kita lakukan seleksi terlebih dahulu. Saran saya kepada sahabat semua, sebaiknya sahabat semua membuat kotak budidaya trigona itu lebih besar, karena dengan kotak budidaya trigona lebih besar, otomatis kapasitas untuk perkembangan atau pertumbuhan trigonanya itu akan lebih besar juga. Jika kotak budidaya yang kita gunakan itu kecil, maka kemungkinan akan semakin cepat penuh dan teman-teman sahabat juga akan kesulitan dalam memanen madunya nanti. Selain itu juga jika teman-teman ingin mencari calon ratu akan kesulitan karena eh, kota budidaya yang kecil sehingga sempit. Dalam menyiapkan kotak budidaya yang baru, sebelum kita memindahkan calon ratu ataupun ratu, maka kita harus mempersiapkan beberapa hal, yaitu pertama itu madu. Jadi madu dari kotak koloni yang lama kita sisihkan sedikit, kita ambil, kita pindahkan ke kotak budidaya yang baru. Selain itu juga polennya. Jadi bipolen ini sangat dibutuhkan oleh koloni baru karena mereka menggunakannya sebagai bahan makanan. Selanjutnya yaitu telur-telur trigona. Nah, telur-telur trigona ini sebagai pekerja nanti yang akan membantu perkembangan agar trigona cepat koloni trigona agar cepat lebih besar dan lebih cepat mengumpulkan madu. Selain itu, sahabat juga harus mengambil atau memindahkan lilin yang ada di kotak budidaya yang lama. Nah, lilin ini digunakan oleh koloni baru untuk menutupi dinding-dinding dinding-dinding kotak yang bocor maupun untuk membuat pintu untuk menjaga pintu masuk sehingga terhindar dari predatornya. Dalam mencari telur calon ratu, sahabat tidak langsung harus tidak bisa langsung menemukan telur calon ratunya. Jadi teman-teman harus mencari di kotak budidaya satu persatu sampai ketemu. Nah, jadi dalam hal ini kotak budidaya yang lebih besar dan lebih lebar itu sangat menguntungkan ketika mencari telur calon ratu, karena telur biasanya akan lebih menyebar dibandingkan dengan kotak budidaya yang kecil, maka telurnya pun akan mengumpul dan sempit ketika akan mencari telur calon ratu. Telur calon ratu trigona itu memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan telur trigona yang umum atau yang biasa. Nah, bisa sahabat bedakan sendiri atau bisa menyimpulkan sendiri ketika sahabat
melihat sendiri ketika melihat telur yang memiliki ukuran yang lebih besar atau sekitar 2 kali eh, telur telur trigona biasa, maka bisa dipastikan itu adalah telur calon ratu. Sahabat bisa lihat di sini ada telur calon ratu trigona. Ini yang sedang kita cari dan akan kita pindahkan ke kotak budidaya yang baru. Dan ini juga ada telur-telur trigona pekerja yang akan mendukung perkembangan dari eh, eh, koloni trigona. Telur calon ratu trigona ini bisa kita pindahkan ke kotak budidaya yang baru. Ada 2 cara dalam memecahkan koloni trigona, yaitu pertama memindahkan telur calon ratu dan kedua memindahkan ratu trigona. Jadi hal penting dalam memecahkan koloni trigona yaitu bahwa sahabat harus mengetahui bahwa trigona tersebut memiliki calon ratu dan ratu. Nah, jadi bisa teman-teman pindahkan antara calon ratu ataupun ratu trigona. Jika teman-teman memindahkan ratu trigona, maka harus dipastikan bahwa ada telur calon ratu trigona di kotak yang lama, sehingga kotak trigona yang lama akan terus berkembang. Jika tidak ada calon ratu atau ratu di kotak trigona, maka akan bisa dipastikan bahwa koloni trigona akan mati, bahkan pindah. Sekian dan semoga bermanfaat.